Halo, selamat sore saudara-saudara semua. Kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan kembali belajar tentang the spiritual of Jesus Fathers. Dan memang 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang latar belakang sejarah, tentang esensi atau hakikat dari apa yang dikerjakan oleh Jesus Fathers ini di dalam askesis mereka, yaitu silence, ya, hesychasm, ada istilah cell. Nah, cell, silence, dan hesychasm atau stillness atau keheningan itu adalah the object of the exercise, ya, menjadi apa namanya, inti dari kegiatan askesis mereka, di mana sel itu adalah uh, doa, tempat di mana mereka berdoa, ya, baik itu bisa dibangun dalam satu tempat yang kecil yang memang betul-betul mereka tuh bisa repose, bisa apa namanya, menyingkir dari segala urusan duniawi dan memang benar-benar masuk ke dalam satu sel doa, tempat doa yang memang terpencil, ya, seperti yang diajarkan oleh Matius 6 ayat yang ke-6, ya. Yesus mengajarkan kepada di situ bahwa jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu yang tersembunyi, ya, kemudian menutup pintu dan berdoalah kepada Bapa. Nah, inilah yang coba dipraktikkan, ya, oleh para monk atau para biarawan ketika mereka ingin sungguh-sungguh bagaimana mereka bisa mencapai keselamatan itu. Ya, memang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para research fathers ini adalah bagaimana aku bisa diselamatkan. Nah, itulah yang mereka terus kerjakan, ya, yang mereka cari keselamatan itu di dalam sungguh-sungguh bagaimana mengatasi hawa nafsu mereka atau dosa mereka dan bagaimana mereka bisa mencapai kesempurnaan atau keselamatan itu. Sehingga memang di bagian yang kedua setelah kita membahas cell, silence, dan hesychasm itu, mereka memiliki satu yang namanya kemurnian hati. Nah, kemurnian hati itulah mereka akhirnya diberi oleh Tuhan berbagai karunia untuk melihat Allah, ya, bahkan mengajar dalam berbagai hikmat, diberikan berbagai mujizat ketika mereka menjalani satu askesis yang berat. Dan tulisan-tulisan atau hikmat-hikmat yang mereka ceritakan, yang mereka ajarkan kepada junior monks atau rahib yang lebih junior, itulah yang akhirnya dicatat dan dipelajari oleh kita sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada topik yang pernah kita bahas juga, ya, tentang silence. Silence pada intinya adalah bagaimana kita apa namanya, masuk ke dalam ruang doa kita, bukan lagi hanya bergantung kepada tempat, tetapi ini adalah satu ruang doa yang disebut dengan ruang batinia kita untuk berdoa. Jadi para desert fathers itu memang mereka terpencil, ya, di padang-padang gurun, ya, di sel doa mereka. Tetapi ketika kita yang hidup di dalam urban ini, yang hidup di dalam konteks sekarang, kita juga bisa menemukan sel doa kita yang memang kita bisa temukan, ya, di dalam hati kita sebetulnya. Esensinya adalah bagaimana hati kita itu bertemu dengan Allah, yaitu mind kita atau yang sering-sering saya katakan mata hati kita itu turun ke dalam hati, terus berseru nama Yesus, dan disitulah kita bisa berdoa kepada Bapa. Ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu itu berarti kita mengalami satu silence yang sungguh-sungguh, satu silence di mana kita tidak terganggu, ya, pikiran kita tidak abstraksi kemana-mana, tetapi memang pikiran itu masuk ke dalam sel doa itu. Nah, disitulah baru Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah kepada Bapa. Nah, di situ baru terjadi yang namanya hesychasm atau doa batin itu. Nah, ini yang dikerjakan oleh para desert fathers. Kemudian kita juga membahas ngapain sih mereka melakukan doa yang begitu ketat seperti itu. Ya, tujuannya adalah mereka selalu mencari bagaimana aku bisa diselamatkan. Nah, apa yang diajarkan oleh desert fathers ini adalah ada dua hal pengertian keselamatan yang kita mesti pikirkan, ya, atau kita bedakan. Yang biasanya
Di dalam konsep Desert Fathers itu, keselamatan itu selalu dibagi atas dua, yaitu ada ultimate salvation dan immediate salvation. Ultimate salvation itu jelas di dalam Kristus, di mana dia akan datang dalam kemuliaan menjemput kita, dan kita akan diubah menjadi serupa dengan dia. Nah, tapi pertanyaan yang sering diajukan oleh para fathers ini, atau monks ini, adalah bagaimana mereka bisa attain the immediate salvation yang Tuhan sudah berikan. Nah, immediate salvation ini artinya monastic life atau kehidupan askesis yang mereka jalankan, seperti yang Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ini bukan mempertanyakan ya bahwa keselamatan itu diperoleh dengan usaha kita, tetapi ini adalah satu keselamatan yang dimana Tuhan telah berikan dan kita mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Nah, sehingga salvation yang Tuhan kasih ini adalah immediate salvation, sehingga kita bisa mengerjakannya dalam konteks kehidupan sekarang. Nah, ketika konteks pada abad ketiga, keempat, kelima, itu berbicara tentang bagaimana mereka menjalani satu kehidupan yang membiara ya untuk mencari Allah itu sendiri. Nah, seperti yang dikatakan oleh Abba Markus ya, dia mengatakan bahwa ada long suffering, ada humble, ada watchful, ada abstinence ya. Bagaimana aku bisa diselamatkan, bagaimana aku bisa sungguh-sungguh memperoleh Yesus itu? Itulah pertanyaan yang sering mereka ajukan. Lalu jawaban dari Desert Father itu adalah melakukan immediate salvation itu dengan cara apa? Labor, bekerja keras, ya kan? Humility, kerendahan hati, dan doa tanpa henti. Itulah di situ kamu akan memperoleh Yesus itu sendiri. Jadi para orang kudus ini ya, Desert Fathers ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu bisa diselamatkan ketika kita masih hidup di dunia ini. Dia katakan labor, humility, dan ceaseless prayer. Nah, kita ketika topik itu kemarin kita sudah bahas pada ajaran yang Selasa lalu. Kemudian ada perkataan lagi dikatakan di situ apa namanya? Labor, humility, Jesus prayer ini, atau sering katakan saya katakannya sebagai Jesus prayer ini selalu mendapatkan tantangannya. Ya, tantangannya adalah apa? Yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang sering disebut sebagai logismos. Ya, ini merupakan tantangan untuk menghambat seorang monks itu untuk labor, humility, dan prayer gitu. Nah, 3 hal minggu lalu kita bahas tentang humility, terutama dari 3 hal itu yang sangat ditekankan oleh Desert Fathers ini adalah bagaimana dia punya yang namanya satu kerelaan, satu kerendahan hati, satu denying ya ketika mereka menjalani satu desert, satu sel doa yang begitu sulit gitu. Tetapi itulah yang selama ini dijalankan ya. Nah, kuncinya semua itu adalah bagaimana seseorang itu terus memiliki humility. Humility bahkan dikatakan itu adalah the greatest virtue. Ya, yang kita sudah membahas itu. Humility save many people. Dia katakan even without effort. Ya, seperti yang kita bahas minggu lalu itu ada contoh misalnya orang Farisi dan pungut cukai, ya orang Samaria yang baik hati, ya kemudian ada anak yang terhilang. Nah, itu adalah contoh-contoh yang biasanya dipakai oleh Desert Fathers untuk mengajarkan tentang humility. Ya, kemudian ini tentang humility, ya saya pikir saya tidak akan membahas lebih jauh lagi. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang ketika melakukan silence, ketika melakukan humility itu adalah untuk acquire Jesus, attain the salvations, ya. Namun di tengah-tengah itu selalu ada hambatan. Nah, hambatannya adalah ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan ya. Yang pertama memang karena ini kita bicara tentang sel di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam roh kita, maka hambatan ini adalah hal-hal yang memang abstrak, tidak terlihat ya, yang seringkali dalam wujud yang namanya disebut sebagai logismos atau logismoi. Ini adalah satu kata yang memang belum ada pengertian yang terlalu signifikan secara jelas di dalam Desert Fathers. Tetapi ketika kita membaca Philokalia, di situ jelas bahwa logismos atau logismo ini menjadi benih dari
timbulnya hawa nafsu, ya. Kalau kita bisa terjemahkan logismos atau logismo ini sebetulnya adalah pikiran-pikiran, ya, pikiran-pikiran yang dihasilkan dari roh kita, dari jiwa kita. Jadi ini bukan pikiran yang timbul dari kerja otak, tetapi pikiran yang memang timbul dari kerja batin kita atau hati kita. Nah, secara batinia, ya, manusia itu kan ada jasmania dan atau lahiriah dan batinia atau secara spiritual. Nah, di dalam batinia ini ada satu perangkat yang sering saya sebut sebagai nus. Nah, nus inilah yang seperti menjadi, kalau di komputer itu ada chipnya, ya, ada apa namanya, ada intelnya lah. Nah, kalau di dalam tubuh kita ya mungkin otaknya, ya. Nah, nus inilah yang seperti menjadi otak dari tubuh kita, otak dari hati kita. Nah, nus inilah yang akhirnya mengendalikan seluruh perangkat jiwa atau batin manusia. Nah, perangkat jiwa inilah yang akhirnya memiliki berbagai macam apa namanya, faculty, ya, seperti punya feeling, punya emotion, ya, itu satu perangkat lagi. Kemudian punya reason, bisa berpikir, berasionalisasi, bisa berargumen, bisa berlogika. Itu adalah perangkat yang lain. Kemudian punya apa namanya, desire, satu keinginan, ya, yang akhirnya memang itu lebih attach kepada tubuh. Jadi desire itu muncul dari nus, dari perangkat batin yang akhirnya memang disalurkan oleh tubuh kita, seperti mulut, mata, tangan, ya, perut, kemudian organ kelamin dan sebagainya. Nah, itu muncul dari mana? Muncul dari desire yang timbul dari kerja nus tadi. Nah, ketika nusnya itu dalam kondisi yang baik, maka dia akan menghasilkan satu logismoi yang baik. Tetapi ketika nus itu tergoda oleh yang namanya perasmos, maka dia akan apa namanya, akan berdialog dengan nus, dan jika nus itu kalah, maka perasmos itu ada godaan tadi, stimulus dari luar yang datang melalui panca indera kita, ya. Jika mata melihat sesuatu yang tidak baik, ya, maka akan timbul yang namanya perasmos. Lalu perasmos itu akan masuk menyerang apa? Otak kita, mata dari roh kita, atau otak dari roh itu yaitu nus. Nah, akan menyerang, maka nus dan perasmos ini akan terjadi kayak semacam dialog atau peperangan di situ. Nah, jika nus itu kalah, maka akhirnya perasmos itu akan masuk menguasai hati kita. Makanya ketika apa namanya, hati kita dikuasai oleh godaan iblis atau stimulus yang masuk dari panca indera kita ini, maka hati kita itu akan dikuasai oleh segala nafsu atau iblis tadi. Dari situlah akan timbul yang namanya logismoi atau dialogismoi, seperti yang diajarkan oleh Kristus sendiri, ya, dalam Markus 7 ayat 21, ya, Matius 15 ayat 19, dari dalam hatilah timbul segala pikiran yang jahat. Jadi pikiran ini belum dalam wujud tadi yang saya katakan reason atau kerja otak, ya, tetapi ini masih logisme yang wujudnya hasil dari kerja nus yang kalah tadi, yang kalah bersaing dengan perasmos tadi. Nah, dialogisme ini atau logisme ini sendiri sebetulnya masih bagian dari kerja dari nus tadi, ya. Jadi ini adalah pikiran batin yang sudah tercemar. Nah, dari pikiran batin yang tercemar ini atau sering disebut dengan logisme inilah, maka ini akan memunculkan yang namanya keinginan atau nafsu, ya, atau yang sering disebut sebagai passions. Nah, jika itu adalah melekat pada daging kita, itu seringkali disebut epitumia. Jadi ada keinginan-keinginan daging, ya, memang muncul dari keinginan tubuh kita, gitu. Nah, keinginan-keinginan tubuh itu sebetulnya juga muncul dari yang namanya nus tadi. Cuma masalahnya adalah ketika nus kita dikuasai oleh perasmos tadi, akhirnya keinginan yang muncul adalah keinginan yang jahat. Kenapa? Karena logismenya tadi sudah menjadi jahat, bukan logisme yang baik lagi. Nah, ketika logisme itu menjadi jahat, maka akan menghasilkan keinginan atau nafsu daging yang jahat. Dan jika keinginan itu dibuahi, maka akan melahirkan dosa.
Seperti dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Artinya jika keinginan itu dilakukan oleh aku yang sadar, maka melahirkan dosa. Jadi ini ada beberapa tahap ya. Kenapa kok kita bisa diserang logismoi? Nah, ini yang juga yang dialami oleh para desert fathers ya. Logismoi apa yang selalu menyerang mereka? Selalu ada dua hal yang ditekankan oleh para desert fathers, yaitu logismoi tentang akedia. Akedia ini adalah pikiran-pikiran liar, pikiran-pikiran depresi, pikiran-pikiran yang apa namanya? Yang tidak punya pengharapan ya, atau akedia itu bisa dikatakan apa namanya depressions gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pornea. Pornea ini adalah pikiran tentang hawa nafsu, terutama berkaitan dengan seks gitu. Nah, ini pikiran-pikiran liar, pikiran-pikiran depresi, kemudian pornea atau pikiran nafsu seks gitu. Nah, ini dua logisme ini yang sering menyerang para desert fathers. Saya rasa ini juga menyerang kita. Kenapa? Karena apa namanya, dua hal ini ya. Kalau porno itu selalu timbul dari luar, dari apa namanya, dari panca indera kita ya. Nanti kita akan jelaskan sedikit tentang pornea ini. Kemudian akedia ini timbul dari kerja pikiran tadi atau nus tadi dalam wujud reason ya, dalam wujud apa namanya, dalam wujud dianoia tadi, tapi yang restless, yang tidak bisa punya pengharapan, tidak bisa fokus kepada Allah, selalu diganggu pikiran macam-macam, pikiran yang negatif dan sebagainya. Nah, seperti kekhawatiran yang berlebihan atau depresi begitu. Nah, ini yang seringkali menyerang para desert fathers. Nah, kita akan membahas dua hal ini. Namun sebelumnya kita akan lihat tentang logisme tadi ya. Logisme itu muncul dari mana? Muncul dari hati ya. Hati itu apa? Hati itu seperti tempat di mana nus berada. Nah, tetapi muncul dari hati di mana nus itu sudah dikuasai oleh yang namanya perasmos, godaan tadi. Ya, sehingga nus itu kalah, akhirnya menghasilkan yang namanya logisme. Nah, logisme inilah yang akhirnya menjadi benih dari timbulnya passions atau epitomia hawa nafsu tadi. Nah, jika hawa nafsu itu dibuahi oleh sekali lagi kehendak kita ya, jadi di dalam nus itu juga punya kehendak, maka atau punya will, maka itu akan melahirkan yang namanya dosa. Tetapi ketika masih berwujud logismoi ya, itu sebetulnya kita bisa cegah di mana kita punya kehendak bebas untuk tidak melakukannya. Ya, tetapi ketika kita melakukannya dengan kesadaran kita, maka itulah yang akan melahirkan satu dosa. Nah, saudara-saudara, nus ini adalah sebetulnya benteng ya, pertahanan dari hati kita supaya tidak dikuasai oleh perasmos itu. Nah, ketika kita punya benteng itu di mana nus itu seperti saya pernah ajarkan sebagai gambaran dari jenderal perang kita ya. Dia seperti apa namanya, nus dengan doa dan berjaga-jaga itu sebetulnya adalah benteng dari kardia, benteng dari hati, dari serangan iblis. Nah, itulah sebabnya kenapa desert fathers itu sarankan kepada yang namanya silence, yang namanya repose atau menyingkir dari hal-hal godaan itu. Tujuannya apa? Supaya menjaga hatinya dari serangan-serangan iblis yang selalu memakai berbagai macam hal-hal duniawi yang mencobai kita. Nah, jadi saudara-saudara, silence, hesychasm itu sebetulnya adalah benteng mempertahankan nus atau hati itu dari serangan si iblis ya. Jadi mereka ngapain sih ketika mereka bisa mencapai yang namanya silence itu? Ketika mereka silence itu berarti bukan aktif ya, tidak aktif gitu, tapi aktif listening, aktif talking sebetulnya, cuma di dalam hati ya, di mana panca indera mereka memang benar-benar silence, tertutup ya, supaya tidak jatuh dari serangan iblis. Tetapi yang namanya semakin orang berusaha keras itu, akedia akan muncul, pornea akan muncul menyerang mereka. Tetapi semakin mereka akan tekun, maka serangan itu akan semakin besar, tapi
mereka akan semakin deep, semakin silent, semakin mencapai yang namanya hesychasm itu. Kenapa? Karena mereka sudah berhasil mempertahankan nusnya, hatinya dari serangan-serangan itu. Ketika mereka bisa mempertahankan nus atau hati itu, maka sebenarnya semakin terlindungi gitu, semakin silence gitu. Tetapi ketika semakin silence, paradoksnya adalah serangan iblis itu akan makin kuat menyerang mereka. Tetapi yang kita mau bahas satu sisinya adalah bagaimana silence yang semakin kuat itu, lalu apa yang terjadi di dalamnya. Maka yang mereka lakukan itu tidak lain adalah mereka selalu aktif listening, aktif speaking with to God, ya. Jadi seperti ada komunikasi terus kepada Allah. Jadi saudara-saudara, yang dilakukan oleh Desert Fathers ini bukan hanya sekedar mereka pasif ya, tidak mau urusan dengan duniawi ya, atau tidak lagi mau mengurus hal-hal yang lain, tidak. Tetapi mereka memang memilih jalan hidup untuk menyingkir dari hal-hal duniawi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka mencapai yang namanya ceaseless prayer itu, ya, doa tanpa henti itu, atau unceasingly prayer itu, yang sering bisa juga sebagai Jesus prayer, remember of the name of Jesus. Mereka mengingat akan kasih Allah, mengingat kematian mereka, mengingat penghakiman akhir mereka. Mereka selalu watchfulness, nepsis ya, berjaga-jaga, vigilance. Terus mereka selalu berusaha men-starving ya, melaparkan hawa nafsu itu. Lalu askesis ya, melawan pornea yang timbul, akedia yang timbul dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka ketika mereka melakukan silence ya. Jadi silence-nya itu mereka justru nus mereka begitu sibuk berperang. Itulah yang terjadi di dalam silence itu. Tetapi peperangan mereka adalah tentu peperangan yang mereka dapatkan itu kekuatan dari Allah itu, karena mereka berhasil mencapai silence itu. Jadi begitu mereka masuk ke dalam silence, bukan berarti pasif, semakin aktif untuk berperang melawan dari serangan iblis itu. Nah, ini menarik ya, yang kita mesti pelajari. Oke, kita akan lihat dua logismoi ya. Tadi kalau kita sudah membahas sedikit tentang logismoi, lalu apa yang ada logismoi apa yang selalu menghambat kemajuan ya, kemajuan dari silence mereka ya. Memang yang pertama selalu itu dilakukan dalam humility ya, sebab tadi dikatakan tanpa humility itu maka kita tidak bisa mencapai yang namanya immediate salvation. Jadi silence yang pada akhirnya mencapai yang namanya repose, menyingkir dari dunia, itu adalah monastic life ya. Mereka mempertahankan nus mereka dari serangan iblis. Nah, itulah yang disebut mereka mencapai namanya immediate salvation. Dengan tadi dengan humility tadi, dengan silence tadi, atau repose tadi. Nah, repose atau menyingkir dari dunia itu bagi Desert Fathers itu adalah immediate salvation yang mereka telah capai. Ya, nah ini ada satu kutipan yang menarik yang diajarkan oleh Desert Fathers ini ya, Abba Markus itu berkata bahwa bagaimana aku bisa acquire Jesus. Dia katakan labor, humility, and ceaseless prayer acquire Jesus. Ya, all the holy men from first to last was saved by these three. Dari tiga inilah yang bisa menyelamatkan mereka. Oke, tapi tiga ini mendapat tantangannya yang disebut sebagai dengan yang namanya logismoi atau logismos, itu bentuk tunggal atau logismoi ini. Ya, nah ini adalah bisa dalam wujud temptation, yang pikiran-pikiran yang hasil dari kerjaan nus yang sudah kalah dengan perasmos tadi. Oke, sekarang kita lihat ini tentang logismoi ya. Anthony pernah berkata bahwa tidak seorang pun yang tidak dicobain ya ketika dia akan masuk dalam kerajaan surga. Cuma bagaimana adalah kita bisa menyingkirkan temptation tadi, perasmos tadi, dan diselamatkan gitu ya. Nah, tidak ada seorang pun ya masuk ke dalam kerajaan surga itu yang tidak pernah dicobai gitu. Evagrius juga mengatakan bahwa ketika kita bisa menyingkirkan temptation
ya, maka kita bisa diselamatkan. Jadi tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan jika dia tidak bisa menyingkirkan perasmos itu. Nah, inilah keyakinan yang diajarkan oleh Desert Fathers. Sehingga bagaimana mereka attain the immediate salvation, ya mereka harus repose of the world. Mereka harus menyingkir dari dunia dan benar-benar menemukan sel doa mereka di sana. Menemukan silence mereka di sana. Menemukan akhirnya hesychasm, listening to God di sana, communication with God di sana. Sehingga benar-benar nus mereka, hati mereka itu terprotek dari segala hawa nafsu atau temptation tadi. Nah, itulah yang mereka selalu kerjakan. Jadi temptation itu merupakan musuh, logisme itu merupakan musuh, dan lalu mereka akan semakin keras mencoba melindungi hati dan nus mereka dari temptation itu. Oke, yang paling utama dari logisme itu adalah porneia. Porneia ini sebetulnya adalah istilah yang diajukan, tetapi dalam pengertian yang lebih luas ya. Tetapi pengertian yang sebetulnya ini adalah sebuah illicit sexual movement of body, mind, and spirit. Ya, jadi satu pergerakan nafsu seksual dari tubuh, pikiran, nus maupun dari roh itu. Tetapi kita lihat di sini kata Desert Fathers ya, porneia itu bisa cover every conceivable activities dari para monk itu ya. Jadi dia bisa berpikiran tentang apa namanya hal-hal dunia, baik itu lust atau passions ya, nafsu seks, tapi juga dalam bentuk misalnya apa namanya hal-hal yang erotik ya, bentuk yang yang memang illicit seksual atau erotically ya, yang memang menyerang hati atau pikiran mereka. Jadi porneia itu lebih kepada jenis logisme yang selalu timbul ketika mereka mengalami satu desert atau di dalam sel doa mereka. Ya, itu biasanya mereka akan selalu punya akedia atau pikiran yang liar tentang membayangkan hal-hal yang tadi ya, yang seksual, yang dikatakan di sini yang apa namanya seksuali atau erotik gitu ya. Lah kemudian kita akan lihat di sini, Desert Fathers mengatakan bahwa brothers, I am virgin in the body. Ya, saya bisa saja virgin in the body, tetapi di dalam jiwa kita, saya sudah terkena yang namanya porneia. Jadi porneia itu bukan hanya ketika seseorang itu bisa hanya mengendalikan tubuhnya dari seksual, tetapi bagaimana juga pikiran, ya, dan atau rohnya sendiri, nusnya, yang bisa terbebas dari porneia ini. Inilah yang selalu mereka perjuangkan ya. Seperti yang Kristus ajarkan, kita hanya memikirkan saja, hanya menginginkan saja seorang wanita, itu kita sudah berzina ya. Nah, ini yang akhirnya apa namanya yang terus dilawan oleh para Desert Fathers ini. Nah, di sini terus dikatakan porneia ini harus dilawan sampai napas yang terakhir gitu ya. Kemudian Abba Poimen juga berkata bahwa kita seperti apa namanya seorang raja yang dijaga oleh para pengawalnya, sama seperti kita harus menjaga jiwa kita dengan mengawalin jiwa kita dengan dari serangan-serangan porneia ya, serangan-serangan iblis porneia. Jadi memang porneia ini salah satu logisme yang sering kali ya menyerang para Desert Fathers ini. Kemudian kita lihat di sini ya, bagaimana kalau seseorang itu sudah dicobain oleh porneia ya, bagaimana dia bisa dicobain oleh porneia itu. Nah, dia akan dicoba oleh porneia itu ketika dia banyak makan, tidur, kemalasan ya, bersenang-senang, atau apa namanya makan 2 kali sehari, atau tidur di tempat-tempat yang tidak seharusnya ya. Dan ini akhirnya akan memunculkan yang namanya porneia, tapi juga akedia, arrogance, dan kesombongan. Jadi memang para desert ini memang betul-betul
menjaga mulai dari tidur mereka, makan mereka, kemudian apa namanya cara mereka apa namanya tidur, berdoa dan sebagainya, makan. Nah, itu benar-benar sangat dijaga, ya. Dan mengatakan bahwa salah satu research fathers yang mengatakan kemalasan itu bisa menyebabkan pornea, ya. Lalu kita lihat juga kata research fathers Matus 8, ya, atau sistematikon 5.6 ini dia mengatakan pornea is physical death, ya. Tapi bukan hanya masalah physical death, tapi ini juga adalah masalah mind, pikiran yang harus di restore. Dan disitulah dibutuhkan repentance, ya. Di situ dikatakan bahwa kita harus apa namanya mengalami yang namanya deserts itu, repentance itu, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, logismois pornea itu tadi itu masih dalam bentuk logismo, ya, atau pikiran yang bentuk sifatnya pornea tadi, itu timbul dari kata research fathers itu bisa dari makanan, air, ya tadi dari kemalasan, ya akhirnya timbul serangan-serangan itu. Nah, logisme pornea ini dikatakan bahwa kita bisa mengalami itu karena kita negligence, ya, kita tidak waspada, gitu dia katakan, ya. We were convinced that God dwell within us. Kita tidak yakin bahwa Allah tinggal di dalam kita, ya, sehingga kita membiarkan apa namanya orang asing itu masuk ke dalam hati kita, justru meyakinkan kita. Nah, ini kata salah satu research fathers, ya. Jadi negligence, ketidak apa waspadaan, gitu. Oke, ini tentang hal pornea. Ada beberapa kutipan ini, ya, tentang pornea. Saya ingin cerita, salah satunya adalah tentang ini, Anonymous, ya. Ini N464 2.34 ini, N464 ini artinya, ini perkataan research fathers yang tidak diketahui namanya, poin ke atau teks ke 464. Ya, dia berkata bahwa kita tidak bisa, ya, mengalami yang namanya the sweetness of God sekaligus the sweetness of the world. Ya, dia katakan kita bisa merasakan the sweetness of God, ya, manisnya Allah ketika kita memang merasakan pahitnya dunia itu, ya. Tidak seorang pun bisa melayani dua master, dua tuan. Nah, kalau Matius 6 ayat 24, ya, jika kita tidak bisa menikmati the sweetness of God, ya, maka yang kita nikmati adalah the sweetness of the world, gitu. Nah, bagaimana cara kita mengalami the sweetness of the God? Ya, kita harus remain in His self, practicing silence and prayer, ya, dan apa namanya mengerjakannya itu dengan seumur hidup kita, sehingga di sini kita bisa diselamatkan. Nah, ini tadi contoh bahwa supaya tidak terserang pornea, ya, menjaga minum, drink, sleep, ya, berjaga-jaga tadi, kemudian tekun, tidak malas. Nah, itulah cara-cara yang dilakukan oleh research fathers untuk tidak sampai terkena pornea, ya. Lah, kemudian kita lihat beberapa kutipan yang lain, ya. Ada satu cerita dari research fathers itu, ya, ketika dia sedang melakukan yang namanya apa namanya silence, ya, tiba-tiba ada iblis, ya, mengutus seorang perempuan, ya, cantik mengetuk di depan pintu selnya. Lalu si elder ini atau monk ini membuka pintu dan mempersilahkan dia masuk, gitu, ya. Lalu gadis itu mencoba untuk apa namanya memunculkan pornea di dalam pikiran dari monk itu atau elder itu, di fathers ini. Nah, tetapi apa namanya
monk ini terus menutupi sel doanya sampai pagi, ya, dan dia berhasil melewati perempuan itu. Lalu perempuan itu akhirnya mencoba bertanya, ya, kenapa kamu tidak tergoda, gitu. Nah, jadi si elder ini, saya sangat tergoda, ya, tetapi ketika tangan saya ingin membuka pintu, ya, saya memotong tangan saya. Ketika mata saya ingin mencoba mengintip kamu, ya, saya mencungkil bola mata saya. Lalu ketika kaki saya ingin melangkah menghampiri kamu, saya benar-benar memotong kakinya, ya. Nah, ketika perempuan itu kaget, ya, melihat monk ini, loh, kok tangannya putus, apa namanya, matanya buta, gitu, ya. Nah, ini menunjukkan, nah, akhirnya perempuan itu menyesal dan akhirnya perempuan itu sendiri pun bertobat, gitu. Nah, ini adalah satu apa namanya, satu satu cerita, ya, kepada kita bahwa benar-benar mereka sangat serius, ya, ketika mencoba untuk mengatasi pornea itu sampai mereka cast off, ya, memotong apa yang mereka miliki. Nah, tentunya di sini memang saya tidak menganjurkan kita untuk melakukan itu, tetapi adalah menunjukkan bagaimana Desert Fathers ini mengajarkan bahwa untuk mencapai yang namanya kekudusan itu butuh satu apa namanya diligence, satu usaha yang sungguh-sungguh, ya, kita masuk ke dalam apa namanya askesis yang kita tidak boleh kalah dengan serangan-serangan logisme itu, ya. Nah, ini ada cerita juga yang menarik, ya, di sini. Tadi yang saya katakan, ya, ketika kita tidak punya experience, ya, kita takut dengan yang namanya lust atau pornea tadi, maka kita justru akan digiring di sini. Tetapi Tuhan ingin kita tahu desire seperti itu, ya. Dan ini kita tahu bahwa the devil itu memang mencoba untuk apa namanya merayu terus, gitu. Tetapi kita tidak boleh menyerah, gitu, ya, bahwa memang porno itu bisa menyerang tubuh kita, misalnya organ seksual kita, ya, tetapi kita mesti menyadari bahwa kita punya nus yang selalu bisa masuk ke dalam satu yang namanya silence, gitu, ya. Nah, memang kalau kita memang betul-betul secara tubuh, jiwa, dan roh itu bisa repost dari the world, itu akan sangat baik seperti yang dilakukan oleh Desert Fathers itu. Tetapi ketika kita yang sibuk, ya, kadang-kadang memang di dalam hati kita itu kita bisa repost, gitu, tetapi tubuh ini kan selalu beraktivitas dan selalu bersentuhan dengan orang-orang, dan itu bisa attacks of pornea, gitu. Tetapi sekali lagi yang mengendalikan justru ini adalah dari dalam batin itu. Nah, kita mesti cepat-cepat masuk ke dalam silence tadi. Jadi kalau kita terserang oleh pornea, Desert Fathers itu bilang, ya, tadi diligence, ya, kita cepat masuk ke dalam silence tadi, masuk ke dalam sel doa tadi, baru kita bisa repost lagi. Jadi kalau kita attack lagi, di-attack lagi oleh pornea itu, kita cepat-cepat repost lagi. Repost gimana caranya? Hati ini yang dikuasai dulu. Baru nanti ini akan menguasai tubuh kita. Nah, jika hati ini tidak dikuasai, tidak repost, maka yang akan terjadi adalah kita akan menuruti apa yang menjadi keinginan dari tubuh tersebut, ya, seperti tangan kita akan mulai main, itu akibat pikiran yang mungkin dari imajinasi yang liar, pikiran-pikiran yang porno, pikiran-pikiran yang jahat, gitu. Nah, lalu tangan kita akan memain, mulut kita dan sebagainya. Nah, itu tentunya akan menjadi melahirkan yang namanya dosa, ya, akhirnya menjadi nafsu, kemudian dibuahi menjadi dosa. Nah, tetapi kita bisa mengatasinya dengan tahu bahwa ini ada logismoi pornea, ya, yang siap akan menyerang, walaupun sudah muncul logisme, berarti memang sudah menghasilkan, ya, nafsu itu sudah muncul, tetapi kita punya yang namanya repost tadi, silence tadi, ya. Di Fathers itu juga kena, mereka nggak ada yang nggak kena, seperti tadi kata Anthony, ya, tidak ada yang masuk dalam kerajaan surga itu tidak pernah kena temptation. Kristus saja kena temptation, gitu. Jadi kita juga pasti kena. Nah, problemnya adalah bagaimana kita tetap our heart still in the cell,
ya, walaupun mungkin secara tubuh jasmani kita terus diserang gitu. Tetapi bagaimana kita menjaga hati itu selalu repose of the world gitu, silence gitu. Nah, caranya adalah tadi misalnya saya katakan selalu Jesus prayer, mengucapkan nama Yesus ya dan sebagainya. Nah, sebetulnya memang secara naturally Tuhan menciptakan kita ada namanya logisme pornea yang baik ya, tapi itu di dalam konteks pernikahan untuk memuliakan Allah tentunya. Tetapi ini yang kita bicarakan itu adalah logismoi pornea yang jahat yang menyerang siapapun ya, termasuk para desert fathers ini, dan ini bisa kita atasi dengan cepat-cepat kita masuk ke dalam sel doa kita tutup pintu itu, tutup pornya itu supaya tidak menyerang apa namanya batin kita gitu ya. Nah, ini saya kira ini penting sekali kita pahami ini. Kemudian selain pornya, yang kedua adalah masalah akedia ya. Akedia ini adalah satu pikiran di mana seseorang itu restless ya, dia tidak bisa fokus, dia selalu memikirkan hal yang macam-macam sampai akhirnya mengalami yang namanya satu depresi gitu. Nah, mereka yang tinggal di deserts ini selalu perjuangannya itu selalu ada tiga ya, yaitu hearing, speaking, and seeing ya. Nah, ini kata Anthony. Jadi mereka yang mau mencapai yang namanya level deserts itu harus bisa mengatasi godaan pendengaran, godaan bicara, dan godaan melihat. Nah, lalu ketika mereka bisa mengatasi itu, satu godaan lagi adalah akedia. Akedia ini adalah bagaimana memenangkan hati, menenangkan hati, bukan menyenangkan, tapi menenangkan, menaklukkan hati itu supaya memang hati itu kita yang kontrol, bukan oleh logismos atau misalnya tadi pikiran-pikiran jahat tadi atau temptation tadi ya. Jadi yang bertahta itu justru adalah nus kita, bukan godaan-godaan ya, bukan logismoi gitu. Nah, Anthony pernah juga mengalami hal seperti itu ya, ketika dia apa namanya bertapa askesis, tapi kok dia merasa pikirannya itu dia nggak bisa taklukkan gitu ya. Dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu kayaknya sia-sia. Nah, Anthony juga mengalami akedia seperti itu ya. Nah, ketika dia ada di desert, dia apa namanya mengalami akedia, dan akhirnya apa? A great darkening of logismo, itu yang terjadi kepada dirinya ya. Akhirnya pikirannya jadi jahat gitu, dia mendapat serangan yang namanya logismo. Makaria juga mengatakan ketika dia muda dia mengalami juga akedia di dalam selnya. Nah, akedia itu tadi without care ya, atau mengalami yang namanya spiritual sloth, apathy, dejection, indifference, restlessness, carelessness, melankolia. Nah, ini adalah satu logismoi yang muncul ya ketika kita mengalami yang namanya silence ya, atau mengalami yang namanya distress tadi. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Nah, Dorothy Sayers itu menjelaskan bahwa akedia ini adalah satu dosa yang percaya nothing, believe in nothing, ya, cares for nothing, seeks to know nothing, interfere with nothing, enjoys nothing, hates nothing, find purpose in nothing, live for nothing, remains alive because there is nothing for which it will die. Jadi akedia ini adalah satu pikiran yang apa namanya tidak punya tujuan gitu ya, tidak bisa menikmati apapun, tidak peduli apapun gitu, lalu apa namanya tidak punya gairah, tidak punya kehidupan yang pasti mau kemana ya, dia hanya ya sekedar hidup, sekedar ada gitu. Ini juga disebut dengan akedia ya. Nah, akedia ini adalah timbul dari ketika among itu ada di dalam silence, lalu memang itu sengaja dimunculkan oleh sang iblis itu ya, seperti disaksikan oleh Anthony. Ngapain kamu
berlelah-lelah melakukan yang namanya askesis gitu. Kamu akan find nothing, kamu tidak akan menemukan apapun, kamu akan live for nothing gitu. Dan itu yang seringkali terjadi kepada distant fathers dan mungkin kepada kita. Nah inilah akhirnya menyebabkan kita bisa mengalami yang depresi. Ya, kalau dalam spiritual filokalia mengatakan bahwa mengerjakan segala sesuatu itu dengan heart, dengan hati kita. Nah melalui hati inilah akhirnya kita bisa mengalami yang namanya mengatasi yang namanya akedia ini. Jadi akedia itu adalah without purpose, nothingness yang hanya bisa diatasi dengan graceness from God gitu. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita selalu punya Jesus prayer itu dalam spiritual filokalia gitu. Nah, akedia ini adalah satu logismos yang seharusnya bisa kita atasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tahu bahwa semakin ketika kita ingin mencapai yang namanya level silence, ya, maka akedia itu pasti muncul. Nah, di Savado itu menyarankan bahwa kita bisa mengatasinya itu dengan against akedia itu, melawan itu dengan cara apa? Dengan cara kita tuh Jesus prayer continually yang terus menerus tanpa henti, ya. Kemudian kita bisa uh, apa namanya uh, di sini dikatakan kalau menurut Poemen, ya, dia katakan bahwa sebetulnya akedia itu pasti muncul, ya, tidak ada akedia seperti itu, tapi kita bisa humility, sorrowful God gitu ya, meminta belas kasihan dari Allah. Nah itu yang diajarkan. Kemudian fight, ya, melawan itu, oke, bahwa logisme, spornia dan akedia ini. Nah kita bisa di sini dikatakan fight soul, do not grow weary from remaining in cell, jadi tetap di dalam sel kita, ya. Nah ini yang diajarkan oleh Desert Fathers. Nah intinya adalah bagaimana kita tetap in the cell. Nah jadi in the cell itu adalah satu hal yang mengajarin kita bahwa di dalam Moses, kutipan Desert Fathers Moses yang ke-6 itu dikatakan bahwa masuklah, tetaplah di dalam selmu, dan disitulah selmu akan mengajarin kamu segala sesuatu, ya. Jadi bagaimana kita mengatasi akedia, still remain in the cell, ya. Do not grow weary from remaining in your cell. Nah di sini dikatakan. Kemudian you have you have one better against akedia. God is capable of depleting the two and acquire humility. Jadi katakan tadi humility lagi. Lalu apa yang dikatakan oleh Desert Fathers ini, ya, menarik, seperti misalnya Ama Theodora, ya, ini Mother Desert itu Desert Mother, ya. Dia mengatakan bahwa be aware that if one propose to take up Hezekiah, the evil one comes right away, weighing down the soul back by attack of Arcadia and discouragement and with logismoi. Yeah, he wakes down the body to with illness and debility by infecting the knees and all the members, draining the energy of soul and body, so that I am sick and can offer the signasis. Ya, jadi Desert Mother ini mengatakan bahwa kita aware, hati-hati, ya, dengan yang namanya akedia ini. Disebabnya adalah serangan dari logismoi, ya, yang akhirnya menghasilkan sebuah logismoi yang jahat gitu, ya. Akhirnya membuat tubuh kita merasa berat gitu. Kemudian membuat lutut kita akhirnya juga berat, dan semua anggota tubuh, bahkan energy of the soul itu sendiri, ya. Jadi serangan akedia ini, ya, seperti tadi kata
Desert Fathers ya, bahwa cares for nothing, believes in nothing gitu ya, live for nothing, hates nothing, find purpose in nothing. Nah, inilah yang membuat akhirnya kelumpuhan pada seluruh fungsi dari tubuh dan jiwa kita. Nah Akedia ini sebetulnya bisa dikatakan juga bahwa ini ada the most dangerous of 8 logismoi. Jadi ada 8 hawa nafsu atau 8 logismoi yang biasanya diajarkan oleh seperti Evagrius atau dalam apa namanya Philokalia Fathers ya. Salah satunya adalah Akedia, yaitu depression itu. Nah, the one that cause the most serious trouble of all, ini yang bisa menyebabkan masalah-masalah yang lain gitu. John Cassian mengatakan it is the destruction that was at noonday gitu ya, menghancurkan kita pada saat siang hari. Nah, like some fall darkness. Now, when Akedi begins in any degree to overcome a person, it either makes him stay in his cell idle and lazy without making any spiritual progress, or it drives him out from thence and make him restless and wanderer and indolent in the matter of all kinds of work. And it makes him continue go around the cells of the brethren and the monastery with an eye to nothing but this, where or with what excuse he can presently procure some refreshment. Ya, nah ketika Akedi itu mulai menyerang kita, ya kita tetap harus stay in the cell, ya, dan kita tidak boleh malas, ya, terus tekun berdoa, mencari belas kasihan Allah, any spiritual progress, ya. Nah di situ kita akan terus continue go around the cell tadi, ya. Nah itu yang diajarkan oleh Desert Father. Don't be lazy, stay in the cell, ya. Nah ini bahwa ketika Akedia itu menyerang, maka akan semakin melumpuhkan kita. Tetapi ketika kita bangkit melawan itu, kita bisa memenangkan the battle itu tadi. Peperangan melawan Akedia itu. Nah, jadi saudara, memang ketika kita mau mencoba ya untuk masuk ke dalam satu level silence yang serius di hadapan Allah, maka mau tidak mau kita akan menghadapi yang namanya pornea dan akedia ini. Ya, saya sendiri pernah mengalami hal tersebut. Yang selalu saya alami adalah masalah akedia. Sangat sulit saya misalnya 30 menit ya duduk di dalam silence atau repose, selalu yang namanya akedia itu akan selalu muncul ya, bahwa akan menyerang kita. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Stay in your chair, stay in your cell. Ya, kalau kita duduk di kursi, kita tetap di situ. Stay at your place. Kita tetap tinggal di sana. Kita mesti fight, gitu. Ya. Nah, karena satu sisi kita mesti menjaga tadi yang namanya nus tadi, ya. Semakin kita menjaga, maka APD itu akan semakin datang menyerang. Gitu. Nah, disitulah memang akhirnya ada the battle, ada peperangan ya, seperti kata Desert Fathers ini, ada namanya the battle with the Acadia gitu. You have one battle ya against Acadia, and God is able to suppress if it you continue fall down before Him in humility. Jadi untuk melawan Acadia itu seperti Anthony dan lain-lain mengatakan Allah akan memampukan kita ketika kita fall down before Him in humility, ya, terus memanjatkan belas kasihan itu, kerendahan hati itu, dengan broken heart, ya, beseeching His assistance, cari pertolongannya, karena Dia tahu kerapuhanmu di dalam segala hal. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobain melampaui apa yang tidak bisa kamu hadapi. Ya, nah begitu kata Anonimus Advice ya dalam G39 ini. Nah, jadi saran dari Desert Fathers ini adalah stay in your cell among recalls his sin. Jadi ketika kita terus stay in our cell, maka among itu akan akan mengingat semua dosanya, tetapi Allah akan menolong di dalam segala sesuatu dan kita tidak akan menderita akedia di dalam L29 ini. Ya, nah, saudara-saudara, mari kita coba mempraktekkan ya apa yang
diajarkan oleh Desert Fathers ini, jadi sebagai obedience atau ketaatan kita adalah kita mencoba ya untuk misalnya dalam 1 minggu ini kita akan ketemu lagi nanti hari Selasa. 1 minggu ini kita akan mencoba untuk practice silence, humility, ya. Jadi mulai masuk ke dalam sel doa, silence, menutup semua pintu indera kita. Kita coba misalnya 15 menit sampai 30 menit, ya. Kemudian alami hesychasm. Hesychasm itu berarti kita berdoa. Jadi sekali lagi masuklah ke dalam sel doa kita atau kamar yang tersembunyi. Kemudian disitulah tutup semua pintu, artinya panca indera kita. Kemudian ketika kita berdoa, atau silence atau hesychasm itu. Dengan segala kerendahan hati. Dan saya yakin, pasti, iblis tidak akan tinggal diam. Temptation itu akan datang, yaitu dalam wujud akedia, pornea, ya, logismoi. Nah, itu akan menyerang kita. Tetapi Desert Fathers menyarankan kepada kita, stay in your cell. Ya, while staying in his cell, a monk recalls his sin. The Lord is his helper in all things, and he will not suffer akedia. Nah, ini yang penting sekali. Terus dikatakan, you have one battle against Acadia, and God is able to suppress it if you continue to fall down before Him in humility and with a broken heart, beseeching His assistance. Nah, kita coba melakukan seperti apa yang diajarkan oleh Desert Fathers ini. Ya, logismoi tidak mungkin tidak ada ketika kita mau enter the kingdom of God seperti kata Desert Fathers ya. Ketika kita mau mencoba masuk ke temptation, the kingdom of God, temptation itu pasti datang dalam bentuk logismoi. Tetapi setan itu hanya bisa menyerang dalam bentuk logismoinya, tidak dalam bentuk deeds atau perbuatannya, tidak. Nah, kita lah yang memang akhirnya menjadi agent dari dosa itu, karena kita yang melakukan. Tapi logisme itu bisa kita hambat dengan kita benar-benar mengalami yang namanya silence dalam sel doa kita, dan kita bisa mengerjakan itu ya. Coba seperti tadi yang saya ceritakan bahwa 30 menit begitu sulit untuk silence, selalu pikirannya Akedia kemana-mana gitu ya, bahkan pornea. Nah, tapi semakin kita mau mencoba silence lagi, pasti ada, tapi kita terus bertekun di situ sampai kita memang benar-benar mengalami yang namanya silence, menutup pintu itu tadi ya. Dan mintalah terus kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, Jesus prayer, ya, kemudian mengingat namanya dan sebagainya. Nah, di dalam silence kita tidak pasif, tetapi kita terus active communicate with Him. Nah, ini tujuannya bagaimana kita menjaga nus hati kita, sehingga kita bisa mengerjakan. Pada akhirnya kita diberi kekuatan untuk mengendalikan spirit kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita. Dan itu semua dipersembahkan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, ajaran seperti ini saya ingin bagikan kepada kita semua, tidak lain, tidak bukan adalah supaya kita mengenal spiritualitas Desert Fathers ini, Bapak Padang Gurun ini, dan kita mencoba untuk mendapatkan manfaatnya. Ya, oke, stay in your cell, tetap di dalam sel. Kalau bisa guna ada waktu khusus, kita benar-benar masuk ke dalam sel doa kita. Tapi kalau jika kita tidak punya, maka paling tidak kita membangun sel doa batin kita ya setiap hari. Ya, usahakan misalnya 3 jam sekali atau dalam sehari 2 kali kita membangun sel doa kita. Ya, apakah itu 15 menit, 30 menit supaya kita bisa mengalami yang namanya silence itu. Nah, jika saudara-saudara ingin mempelajari tentang topik ini ya, saudara bisa ikuti dari video yang pertama, yang kedua, hari ini yang ketiga. Nah, minggu depan kita akan belajar ya tentang spiritual fathers yang lain ya. Nah, kita sudah belajar tentang silence, humility, logismoi. Nah, minggu yang keempat kita akan belajar tentang obedience atau ketaatan ya. Dan mungkin nanti kita juga akan belajar tentang compunction, repentance of sins ya. Ada beberapa topik yang ingin saya bahas di sini nanti ke depannya ya. Dari John Wordley, dia mengatakan, dia menjelaskan
Ya, ada topik tentang tentang prayer, ya, doa, kemudian tentang work, ini juga penting kita bahas nanti. Eating and drinking, ini kita juga penting kita bahas. Kemudian tentang obedience, ya, tentang ketaatan. Lalu ada tentang hospitality and neighborliness, ya. Kemudian tentang heresy. Nah, beberapa topik ini nanti kita akan bahas satu persatu ya sampai selama 7 pertemuan ini. Minggu depan kita akan masuk ke pertemuan yang keempat. Oke, saudara-saudara, saya kira ini yang bisa saya ajarkan ya. Practical matters-nya adalah kita mencoba untuk melakukan satu hal ya. Jika di sini ada yang mendengar adalah para students yang mengambil mata kuliah ini, tidak hanya mengetahui secara knowledge ya, tetapi kita mau belajar untuk pentingnya self doa ini ya. Di situ di dalam Matius 6 ayat yang ke-6, when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees that what is done in secret will reward you. Nah, ini coba dipraktekkan. Benar-benar kita praktekkan bahwa kita masuk ke dalam sel doa kita menutup pintu, dan kita berdoa kepada Bapa. Ya, dan ini kita mesti membangun sel doa pribadi kita. Apakah itu pagi, siang, atau malam, atau memang di tengah-tengah kesibukan kita bisa punya the importance of the cell ini. Ya, kita punya sel doa ini. Tetapi sekali lagi, itu akan menghadapi berbagai macam logismoi, tapi stay in the cell sampai kita benar selesai. Gitu. Ya, jangan terganggu gitu. Fokus di dalam sel kita, in humility, di dalam kerendahan hati, dan terus meminta belas kasihan Allah. Oke, yang ini yang bisa saya bagikan ya, bahwa sekali lagi roh kita, nus kita, batin, hati kita itu membutuhkan yang namanya silence. Nah, silence dalam pengertian we need God. Kita membutuhkan Allah di dalam keheningan itu. Nah, ini yang diajarkan oleh Bishop Fathers, dan semoga ini menolong kita semua untuk menjalankannya. Sampai ketemu Selasa depan, kita akan membahas tentang topik yang lain yang lebih menarik ya, tentang obedience dan tentang hal-hal yang lain. Oke, sampai jumpa. Thank you semuanya.